Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, yang reguler atau premium ya kalau dikanya itu 142 yen doang guys. Di sini seliternya itu cuma 142 yen doang guys. Murah banget. Ternyata udah full guys. Belum 2000 ternyata udah full. Halo guys, kembali lagi bersama gua Dery ya. Jadi ceritanya guys, gua tadi lihat plang di pom bensin gitu, ternyata harga bensin di Jepang itu udah turun dan gua kaget soalnya gua nggak tahu gitu. Jadi di sini gua pengen ngisi bensin sekalian bikin konten gitu dan juga ngasih tahu ke kalian bagaimana sih kalau misalkan ngisi bensin di Jepang itu apakah sama atau berbeda gitu sama kayak di Indonesia gitu. Jadi gimana keseruannya, langsung aja tonton dan jangan lupa guys di like, komen dan juga subscribe. Let's go, nggak usah lama-lama guys. Jadi di sini aku penasaran guys, emang bener apa harga bensinnya itu udah turun gitu ya? Katanya sih dikurang sekitar 25 yen per liternya. Itu 25 yen doang tapi gede banget ngaruhnya guys. Apalagi kan kita kalau misalkan ngisi bensin itu kan nggak seliter 2 liter ya, sampai 20 liter, 30 liter, bahkan mungkin full tangkinya itu sampai 40 liter gitu. Coba nih, ini kita udah sampai, bener guys, ternyata murah banget sampai 140-an 140 yen per liternya guys. Biasanya itu sekitar 170-an per liter. Gila nggak? Nah, hampir 30 yen 30 yen kurangnya. Gila. Di sini kita ngantri dulu ya. Murah banget ternyata guys. 141 yen per liter, yang biasanya itu 170 yen per liter tuh. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, yang reguler atau premium ya kalau dikanya itu 142 yen doang guys. Nah, giliran kita di sini ya. Kita beli, kita full tankin guys. Kita matikan dulu mesinnya. Kita buka tangkinya. Oke. Kita beli bensinnya guys. Nih, akhirnya kita sampai ke mesin bensinnya ya. Di sini ada berbagai option ya. Kita bisa beli pakai kartu cash, kita bisa pakai kartu kredit, kita bisa pakai kartu-kartu lainnya. Kita di sini pakai cash aja guys. Banking. Nah, terus di sini kita milih ya. Kita mau reguler, Ayoku atau minyak tanah. Cuman karena di sini mobil gua reguler, karena mobil aku di sini reguler, kita pilih reguler. Di sini seliternya itu cuma 142 yen doang guys. Murah banget. Kita masukkan uangnya ke sini ya. Oke, uangnya udah masuk. Ke kuning 2000, tadi kita masukin 2000 ya. 2000 itu sekitar 14 liter guys. Oke. Nah, habis itu kita masuk deh. Oh ya, ini ketutup guys. Tangkinya ketutup tadi. Nah, habis itu kan kalau ada tanda kayak gini kita ngisi guys. Kita gosok-gosok dulu biar nggak kena listrik, yang biasanya kan ceret itu kena listrik. Nah, kita pilih, masukkan ke sini. Nah, pencet. Nanti muter di sana guys, di mesin ininya gitu. Di sini nggak kelihatan ya. Jadi di Jepang itu yang ngisi bensin itu kita sendiri, ngelayanin sendiri. Orang-orang petugasnya itu ya cuman palingan itu ngebantu kalau pelanggannya itu membutuhkan pertolongan doang, seperti itu guys. Ternyata udah full guys. Belum 2000 ternyata udah full. Udah ya. Ternyata udah full. Irit banget ya. Kerasa banget ya, walaupun kurangnya itu sekitar 30 yen sampai 25 yen gitu. Nih di sini kembaliannya nih. Nah, nih nanti mesin kembaliannya itu di sana ya. Kita barcode di sana. Nah, di sini kita habis sekitar 1758 yen. Wah, murah banget anjir, atau sekitar 12 liter. Nah, di sini guys, kita mesin barcode-nya nih. Kita masukin barcode-nya ke sini. Tuh. Kembaliannya ada di sini. Nah, kembaliannya guys. Oke. Seperti itu ya guys ya. Biasanya ngisi 2000 ya, sekarang cuman 1000 berapa tadi ya? 1700 doang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ngisi bensin di Jepang itu ya.
Jadi apa-apa tuh kita ngelakuin sendiri gitu. Masukin uang sendiri, masukin selang bensinnya sendiri ke mobil kita gitu. Walaupun ada petugasnya, tapi petugasnya itu yang nggak ngapa-ngapain. Paling petugasnya itu dia gerak kalau misalkan si customernya itu membutuhkan pertolongan atau lagi bingung gitu. Kenapa nih orang nih? Pasti nyamperin gitu loh. Oke, terima kasih. Dan padahal ya guys, kan kemarin kan Perdana Menteri Jepang tuh baru ganti. Nah itu tuh cuman baru beberapa bulan doang. Emang udah ada pemberitahuan atau berita kalau misalkan si bensinnya itu, katanya harga bensin itu bakal turun gitu loh. Nah ternyata tuh belum 1 bulan atau 2 bulan dia menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang baru udah langsung ini kebijakan seperti ini gitu. Wah keren banget sih. Cuman katanya karena harga bensinnya diturunkan, berarti kayak bantuan-bantuan yang lainnya itu nggak salah tuh ditiadakan gitu guys. Kayak bantuan kalau misalkan ya orang-orang yang bergaji kecil gitu kan biasanya kan dapat bantuan gitu 10 juta, 10 mang atau 5 mang gitu, 5 juta. Nah kalau misalkan masih menerapkan bantuan seperti itu, semuanya itu nggak rata guys. Semuanya itu nggak bakal kena. Contohnya aku itu nggak pernah dapat bantuan sama sekali di Jepang, kayak bantuan 10 juta, 3 juta atau 7 juta gitu ya. Soalnya karena emang mungkin gaji aku besar gitu loh. Jadi makanya nggak dapat bantuan seperti itu. Beda dengan anak-anak yang susah gitu ya, yang gaji-gajinya kecilnya dapat bantuan seperti itu tuh dapat guys biasanya gitu loh. Nah makanya biar merata harga bensin diturunin biar semuanya kena gitu loh guys, seperti itu ya, biar adil lah seperti itu. Nah jadi seperti itu ya kebijakan baru Perdana Menteri Jepang itu guys. Untung banget sih buat gua pribadi ya gitu. Nin bensin sekitar 25 yen per liternya, bayangin guys. Itu ngaruh banget sih. Masalahnya kan kita ngisi bensin tuh nggak seliter 2 liter ya, bisa 30 liter, 40 liter, dan itu tuh kan nggak sekali aja gitu loh ngisi bensin tuh ya. Setiap kita bensinnya habis ngisi, dan setiap kita menggunakan kendaraan mobil ini gitu yang ngisi gitu, terus dengan jangka waktu yang panjang gitu kan ya, enak gitu loh guys. Oke guys, seperti itulah video kali ini ya. Ini videonya ngedadak sih, soalnya juga aku baru tahu ya, gitu di berita tadi, terus dilihat di papan plang di pom bensinnya, kok 141 yen. Jadinya kaget gitu, yang biasanya kan 170 gitu ya. Makanya langsung aja bikin bikin konten gitu ya, sekalian aku mau ngasih tahu gitu cara ngisi bensin di Jepang tuh seperti ini loh gitu loh. Soalnya kan cara ngisi bensin di Jepang sama di Indonesia itu kan berbeda gitu loh guys. Kalau di Indonesia kita tinggal ngasih uang, diem, ada yang layanin gitu ya. Nah kalau di Jepang itu nggak, beda guys, semuanya itu kita yang ngelakuin gitu ya, dari awal sampai akhir itu, sampai kembaliannya juga kita mau nggak mau harus ngelakuin sendiri. Seperti itu guys perbedaan ngisi bensin di Indonesia dan juga di Jepang gitu. Di sini semuanya serba mandiri guys, apa-apa tuh serba mandiri loh gitu loh. Bagus banget kan ya. Makanya negara ini jadi negara maju ya seperti itu. Orang-orangnya juga nggak ketergantungan kepada orang lain guys, kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan video dadakan ini ya guys ya. Dan jangan lupa guys di like, komen, dan juga subscribe-nya supaya gue lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Dan jangan lupa di like dan di subscribe ya guys ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.